mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakunallah, wabil khusus segenap pengurus majelis ta'lim ibu-ibu sabilah, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang tafsir ayat-ayat ahkam di pada halaman 97 di pada bagian kandungan hukum. Pertama, apakah nasakh terjadi pada kitab samawi? Menurut Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah, nasakh bisa saja terjadi baik dipandang dari segi nalar maupun nas. Berbeda dengan orang-orang Yahudi, di antara mereka ada yang mengingkarinya secara akal, tetapi ada juga yang membenarkan secara akal. Akan tetapi meskipun demikian, secara nas semua kalangan Yahudi menentang. Bahkan di antara ulama kaum muslimin ada pula yang mengingkari adanya nasakh dalam Al-Quran. Yang kalau saya nggak salah, di antara ulama yang tidak setuju dengan adanya nasikh mansukh, ayat yang menghapus dan ayat yang dihapus, kalau saya nggak salah namanya Sayyid Qutb rahimahullah. Kalau saya nggak salah ya, Sayyid Qutb dalam fi Zilalul Quran. Tapi beliau menggunakan istilah begini. Kalau bahasa beliau ini gini, yang saya ingat ya, bahasa beliau itu gini: tidak ada nasikh mansukh itu, ayat yang menghapus dan ayat yang dihapus. Yang ada adalah periodeisasi ayat. Jadi periodeisasi ayat itu maksudnya di pada periode ini berlaku, di pada periode berikutnya tidak berlaku karena ada ayat baru yang turun. Sebenarnya sama aja, nasikh mansukh juga itu sebenarnya. Tidak ada ayat yang menghapus, ada ayat yang dihapus. Cuman yang saya sampaikan di sini bahwa
nasikh mansukh, ayat yang menghapus dan ayat yang dihapus itu tidak selalu menghapus total. Jadi seringkali ayat yang dihapus itu masih berlaku dalam konteksnya gitu. Dalam konteksnya. Saya ambil contoh kemarin ya. Wasiat kepada ahli waris kan tidak berlaku. Yang berlaku hukum waris. Kecuali ada kesepakatan dari seluruh ahli waris, atau yang kedua, jadi ada kesepakatan dari seluruh ahli waris, atau yang kedua, ahli waris yang dimaksud terhalang mendapatkan warisan, seperti saudara-saudara si mayit. Kalau anak si mayit hanya perempuan, ada laki-laki, maka dia terhalang dari mendapatkan bagian warisan. Nah, itu masih bisa berlaku wasiat. Kenapa? Karena saudara si mayit terhalang dikarenakan si mayit punya anak laki-laki, maka wasiat masih bisa berlaku. Jadi wasiat itu masih bisa berlaku untuk ahli waris dengan catatan dua. Yang pertama, seluruh ahli waris sepakat mengizinkan, dan yang kedua si ahli waris tersebut terhalang dari mendapatkan warisan karena satu dan lain. Kalau contoh yang pertama itu contoh gini misalnya. Ada orang tua punya anak pertama, kedua sudah mentas semua lah, sudah sarjana, sudah punya pekerjaan yang bagus. Nah, anak yang terakhir masih sekolah, masih kuliah atau belum mandiri. Karena dirasa ajalnya udah dekat, orang tua itu pesan sama anak-anaknya, mama pesen ya, tabungan mama yang 1 triliun itu nanti misalnya, itu kan contoh yang gede sekali ya. Nanti ya kasih ke adik kamu ya, gitu. Kan kamu kan sudah mama sekolahin sampai sukses, sudah lulus semua, sudah dapat pekerjaan yang bagus. Ini adik kamu kasihan ya, dia butuh banyak support biaya. Ya ini tolong nanti ini untuk adik kamu ya. Kalau kakak-kakaknya mengatakan enggak, maunya dibagi, ya udah nggak berlaku. Tapi kalau kakak-kakaknya mengatakan udah apa kata mama aja, kita nurut aja, semuanya setuju, tidak ada masalah, tetap bisa berlaku wasiat itu kalau seluruh ahli waris sepakat. Nah, atau yang kedua tadi terhalang. Kalau terhalang itu saya contohkan, si mayit misalnya punya anak laki-laki, maka dia tidak mendapatkan bagian waris. Karena nggak dapat bagian waris, saudara-saudara si mayit, maka boleh diwasiatkan. Diwasiati boleh, tidak apa-apa. Oh, lanjut. Mayoritas ulama membenarkan adanya nasakh, dan itu memang benar terjadi. Pasalnya dalil-dalil yang menetapkan kenabian Nabi Muhammad SAW secara otomatis menunjukkan nasakh itu ada. Lagi pula kenabian beliau tidak menjadi sah tanpa keterangan yang menasakh syariat umat terdahulu. Dengan demikian bisa dipastikan bahwa nasakh itu ada. Kalau sederhananya gini, ketika Bani Israel dipimpin oleh Nabi Musa alaihissalam, maka yang berlaku syariat Nabi Musa. Tapi ketika Bani Israel dipimpin oleh Nabi Daud, yang berlaku syariatnya Nabi Daud. Jadi syariat Nabi Daud menghapus syariatnya Nabi Musa. Nah, ketika Nabi Daud, setelah Nabi Daud ada lagi Nabi Isa misalnya gitu ya. Yang ada ini yang saya ngomong yang punya kitab suci aja. Maka syariat Nabi Daud nggak berlaku, yang berlaku syariatnya Nabi Isa alaihissalam. Terakhir yang punya kitab kan Nabi kita Muhammad SAW yang menghapus seluruh syariat para nabi. Dalam pengertian yang berlaku adalah syariat Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun penghapusan itu tidak totalitas juga, karena di dalam fikih Islam itu ada istilah namanya syar'u man qablana. Ada beberapa syariat Nabi sebelumnya yang masih tetap berlaku sampai sekarang. Apa contohnya? Haji. Haji itu kan menapaktilasi Nabi Ibrahim alaihissalam. Idul Adha itu hampir seluruhnya itu menapaktilasi Nabi Ibrahim dan keluarganya alaihi wassalatu wassalam. Itu contoh. Contoh lagi, apalagi contoh yang lain, khitan. Itu syariatnya Nabi Ibrahim. Nabi yang pertama khitan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan beliau khitan di usia 80 tahun kalau saya tidak salah. Enggak usah dibayangkan. Dan waqtatan Nabil Qadum, dan beliau berkhitan dengan menggunakan qadum, kapak. Jangan tanya udah ya. Kalau zaman sekarang enak udah. Kalau dulu waqtatan Nabil Qadum itu seperti itu. Nah, sekarang dimodifikasi model apa aja bisa ya. Saya pernah mau ngajar itu karena
Jadwal saya maghrib karena masih terlalu siang, saya berhenti di sebuah masjid. Di dekat masjid itu ada tulisan pelang, melayani khitan plus aksesoris. Saya mikir ini khitan model apa ini? Betul itu di daerah di dekat masjid itu ada pelang dokter melayani khitan plus aksesoris gitu. Jadi khitan dan aksesoris gitu. Ya khitan estetik lah kira-kira gitu. Ya gimana Bu? Betul. Jadi gini Bu, ada beberapa syariat Nabi terdahulu itu yang distempel oleh Al-Quran. Ini teruskan. Ya, distempel. Itu yang saya maksud. Jadi ada beberapa syariat Nabi terdahulu itu masih tetap berlaku karena distempel oleh Al-Quran itu. Kayak puasa Asyura itu kan puasanya Nabi Musa itu. 10 Muharram itu puasanya Nabi Musa itu. Nah, Nabi Musa berpuasa di 10 Muharram, puasa Asyura. Itu stempel oleh hadis oleh itu. Ya, stempel oleh hadis dibenarkan. Tapi enggak semuanya berlaku, tapi beberapa berlaku. Nah, tentu ada penyempurnaan, iya. Contoh haji. Sebelum Nabi kita Muhammad SAW, haji itu tidak ada wukuf di Arafah, tidak ada. Jadi wukuf di Arafah itu baru terjadi di masa Nabi kita Muhammad SAW. Bisa dipahami ya? Usut punya usut itu kan tempat pertemuan Nabi Adam dan Ibu Hawa ternyata. Sebelum Nabi Muhammad SAW tidak ada wukuf di Arafah. Aktivitas haji itu minus wukuf di Arafah sebelum Nabi Muhammad SAW. Terus setelah diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, haji itu ada wukuf di Arafah. Itu seperti itu. Bisa dimengerti ya? Nah, jadi betul Bu, tidak salah Ibu bilang tadi bahwa berlakunya syariat itu karena distempel oleh Al-Quran atau oleh hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ya contoh-contoh yang lainnya. Puasa Daud itu betul, puasa Daud. Walaupun Nabi tidak mengamalkan, tapi Nabi mengajarkan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Betul, tidak salah. Malah Nabi memuji puasa yang paling bagus itu puasa Nabi Daud. Beliau sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Beliau tidur di awal malam, bangun di sepertiga malam, terus tidur lagi seperenam malam. Jadi beliau tidur di awal malam, bangun sepertiga malam, nanti tidur lagi di seperenam malam. Saya bayangkan mungkin beliau nggak ada sholat subuh kan di zaman beliau. Karena kan dulu kan syariat sholat kan beda-beda waktunya. Kita aja yang 5 waktu itu. Konon Nasrani itu 7 waktu. Kalau kita 5 kali sehari. Kalau orang Nasrani konon merujuk pada penjelasan para kristolog itu katanya 7 kali dalam sehari. 7 kali sehari bukan 7 hari sekali, bukan 7 kali sehari gitu. Itu seperti itu. Itu aslinya. Ya wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Adapun benar terjadinya penghapusan itu sebagai yang dialami syariat-syariat terdahulu yang diantaranya itu syariat Yahudi. Di dalam Taurat disebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam memerintahkan perkawinan antara anak-anak perempuannya dengan anak-anak laki-lakinya, padahal perkawinannya demikian kemudian diharamkan secara konsensus. Dulu zaman Nabi Adam antara anak kandung, tapi tidak boleh yang seperiode. Nabi Adam itu dari anak pertama sampai anak ke 69 kalau saya nggak salah ya dalam riwayat itu 69 kelahiran itu kembar semua itu, kembar laki perempuan, kecuali anak yang terakhir. Yang terakhir ada yang mengatakan cuma 1 itu. Nah, ada yang mengatakan begitu. Tapi terlepas dari itu, dulu pernikahannya silang, jadi periode pertama, kedua bisa nikah silang, atau dengan periode di bawahnya. Yang nggak boleh itu yang sesama itu. Nah itu yang terjadi konflik antara anak pertama Nabi Adam dengan anak kedua. Gara-garanya pasangan anak pertama sepasangnya itu kurang cantik katanya gitu. Sementara pasangan kedua itu perempuannya kurang cantik, sementara pasangan anak pertama yang pesan pertama itu cantik. Dia maunya kawin sama yang sekandung barengan itu, sampai terjadi pembunuhan itu kan kepada
putra Nabi Adam oleh putra Nabi Adam yang lainnya itu. Nah itu dulu. Nah begitu setelah itu udah nggak berlaku lagi. Nah di sini kadang orang usil bertanya kadang, jangan-jangan kita dulu keturunannya Qabil ya. Maka saya baca dalam Qasasul Anbiya itu disebutkan dalam kitab Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi itu, dari keturunan Nabi Adam itu yang lanjut keturunannya Nabi Sis, yang lain tidak punya keturunan, tidak melanjutkan keturunan. Dari anak-anak Nabi Adam itu semuanya yang keturunannya lanjut itu hanya Nabi Sis. Jadi nggak usah khawatir, kita ini semua pasti keturunan Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua pasti keturunan Nabi Sis, nggak usah khawatir. Terus kemudian setelah itu ada lagi yang iseng nanya, ya oke lah, setelah itu memang kita kan keturunan Nabi Nuh. Karena setelah Nabi Nuh tidak ada lagi manusia kecuali keturunan Nabi Nuh. Nah, jangan kita keturunan Kan'an. Enggak, yang kafir semuanya mati termasuk Kan'an dan keturunannya. Semua yang kafir mati. Jadi nggak usah khawatir, kita keturunan Nabi Nuh dari anak-anak beliau yang beriman, nggak usah khawatir. Jadi semua kita ini keturunan yang pasti keturunan Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua pasti keturunan Nabi Sis alaihissalam. Yang ketiga pasti keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Semua kita ini. Ini disampaikan oleh para ulama apa tujuannya? Supaya kita ini sadar bahwa di darah kita ini mengalir darahnya orang-orang yang mulia. Berarti apa Bu? Semua kita punya potensi menjadi mulia. Nah, supaya kita sadar bahwa di darah kita ini mengalir darahnya orang-orang baik. Itu sebagai informasi bahwa kita ini juga punya potensi menjadi baik, sebagaimana bapak-bapak kita dulu. Makanya dalam Islam kemuliaan itu tidak diukur dari warna kulit, tidak diukur dari jenis kelamin, tidak, tapi diukur dari takwa. Kalau takwa ini semua punya kesempatan Bu. Ya, jadi makanya dalam Islam tidak dikenal yang namanya kasta. Kasta dalam strata sosial dalam Islam tidak dikenal. Yang ada adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Itu dalam Islam. Berarti semua orang punya potensi untuk menjadi mulia. Bisa dimengerti ya? Itu seperti itu. Konon itu yang membuat Koko Donditan itu akhirnya masuk Islam itu gara-gara itu inna akramakum indallahi atqakum itu. Oh, berarti dalam Islam itu semua orang punya potensi bisa menjadi mulia. Karena siapa yang mau bertakwa ya dia akan dimuliakan. Itu seperti itu. Makanya dalam Islam itu sebelum Islam datang seperti sahabat Bilal radhiyallahu anhu tidak bisa jadi orang mulia itu. Karena beliau kan Buddha. Kalaupun bebas bekas Buddha nggak bisa mulia itu. Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu nggak bisa mulia itu kalau sebelum Islam datang ya. Kenapa? Karena beliau mantan Buddha. Itu. Banyak orang-orang yang dinilai dalam strata sosial kastanya rendah gitu. Tapi begitu Islam datang, sahabat Bilal sampai jadi gubernur di daerah bumi Syam. Ya, itu sampai jadi gubernur di bumi Syam sana. Terus siapa lagi? Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu itu bisa sampai mimpin perang, jadi panglima perang. Putranya juga gitu bisa jadi panglima perang. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu pekerja serabutan itu bisa sampai jadi gubernur di Yaman gitu, dan begitu seterusnya. Artinya apa ini Bu? Semua punya kesempatan menjadi mulia dalam pandangan Islam. Mau laki mau perempuan apapun warna kulitnya, karena kasta itu tidak dikenal dalam Islam. Jadi kasta itu tidak dikenal dalam Islam. Dan semua punya kesempatan yang sama untuk menjadi mulia itu dalam pandangan Islam. Menurut Al-Jassas, sebagian ulama kekinian sezaman dengannya yang bukan ahli fikih mengira bahwa di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada nasakh, dan bahwasanya semua kata nasakh yang disebutkan dalam syariat berarti menasakh syariat-syariat nabi-nabi yang terdahulu. Seperti ketentuan ibadah pada hari Sabtu, sholat menghadap ke timur dan barat. Menurut sebagian mereka, Nabi kita adalah Nabi terakhir, sedangkan syariatnya berlaku sampai hari kiamat. Sementara syariat tetap ada hingga hari kiamat. Ini menurut pendapat mereka.
Setelah melaporkan pandangan sebagian ulama pada zamannya, Al-Jassas mengomentarinya. Orang yang berpendapat ini sungguh jauh dari petunjuk, karena tak seorang pun dia dari ulama terdahulu atau ulama pendahulu yang berkata demikian. Bahkan semua ulama salaf maupun khalaf memahami bahwa di antara syariat Allah ini ada yang dinasakh, dan hal itu telah sampai kepada kita dengan riwayat yang mutawatir yang tidak perlu diragukan lagi, dan tidak ada ruang untuk menafsirkannya. Jelasnya, orang yang berpendapat seperti ini telah memperlakukan ayat-ayat yang nasikh dan mansukh beserta hukum-hukumnya dengan tindakan yang keluar dari pandangan jumhur ulama. Menurut saya hal itu tak lain adalah karena minimnya wawasan keilmuan mereka. Minimnya wawasan keilmuan mereka tentang riwayat yang dikutip oleh para pencatatnya, serta penggunaan pendapat tanpa mengetahui apa yang dikatakan ulama salaf dan apa yang dikutip oleh kebanyakan orang. Tegasnya ulama ini kurang jeli. Jadi beliau mengkritik ulama-ulama yang tidak mengakui adanya nasikh dan mansukh, itu dianggap sebagai ulama yang tidak mengikuti pakemnya ulama salaf dan dianggap sebagai ulama yang kurang jeli menurut kritiknya Al-Jassas. Ya tadi kalau saya baca yang saya baca itu yang menolak nasikh mansukh itu menggunakan istilah lain. Istilah yang mereka pakai adalah periodisasi ayat. Yang ujung-ujungnya sama juga sebenarnya, cuma pakai istilah yang berbeda sebenarnya kalau yang saya baca, yang saya pernah baca ya. Tapi terlepas dari itu, memang keberadaan nasikh mansukh ini ada dalam Al-Quran. Informasinya di surah Al-Baqarah 106 itu, yang Allah mengatakan manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Itu Al-Baqarah ayat 106. Itu ayat adanya nasikh dan mansukh. Terus para sahabat Nabi seperti Ibnu Abbas misalnya, itu juga banyak menggunakan istilah nasikh dan mansukh. Berarti nasikh dan mansukh itu ada di dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman saya mau ingatkan dulu Bu ya, ini sering saya ingatkan, Ibu insyaallah sudah tahu, tapi untuk supaya lebih ingat lagi bahwa nasikh mansukh itu hanya berlaku untuk Al-Quran dan As-Sunnah saja, tapi tidak berlaku untuk pendapat-pendapat dari para ulama-ulama, nggak berlaku. Contoh. Kalau ayat dan hadis sudah saya contohkan, tadi contohnya waris contohnya ya. Ini sekarang contoh pendapat. Imam Hanafi itu pendapatnya sampai sekarang masih eksis nggak? Padahal setelah mazhab Hanafi itu ada mazhab Maliki. Mazhab Maliki itu beberapa pendapatnya tidak sama dengan mazhab Hanafi. Tapi keberadaan mazhab Maliki tidak menghapus mazhab Hanafi. Itu menunjukkan bahwa antar ulama pendapatnya tidak saling menghapus. Mazhab Maliki sampai sekarang masih eksis. Dan mazhab Maliki ini setelahnya ada mazhab Syafi'i. Beberapa pendapat dalam mazhab Syafi'i itu berbeda dengan mazhab Maliki. Tapi keberadaan mazhab Syafi'i tidak menghapus mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i setelahnya ada mazhab Hambali. Mazhab Hambali tidak menghapus eksistensi mazhab Syafi'i. Menunjukkan bahwa antar pendapat itu tidak saling menghapus. Maka dalam konteks ustadz misalnya, yang jenengan kalau ngaji di sini sama saya, di hari yang lain sama Ustadz Ibad, mungkin nanti dari lain sama Ustadzah siapa, tentang masalah yang sama misalnya antara saya sama Ustadz Ibad sama Ustadzah yang lain ada beda pendapat, maka pendapat kami para Ustadz ini tidak saling menghapus. Pendapat saya tidak menghapus pendapat Ustadz Ibad, pendapat Ustadz Ibad tidak menghapus pendapat saya. Tinggal jangan sebagai jamaah monggo dipilih saja. Ya, karena pada akhirnya orang pasti memilih. Bisa dipahami nombotan itu seperti itu. Walaupun sebenarnya pendapat kami juga menukil dari pendapat para ulama-ulama yang ada, di mana para ulamanya memang berbeda. Bisa dipahami ya? Nah, itu diantaranya. Jadi kalau pendapat tidak saling
menghapus. Nah, kadang jamaah itu sering bingung. Saya itu pernah ngisi kajian, kata jamaah itu naik nih. Dulu kita mengamalkan itu Ustaz. Datang Ustaz katanya itu tidak boleh, kita tinggalkan. Sekarang Ustaz datang boleh lagi, yang betul yang mana? Jadi Ustaz sebelumnya mengatakan boleh, terus datang Ustaz berikutnya ngomong nggak boleh, terus ditinggalkan, terus datang saya mengatakan itu boleh. Mereka bingung, yang betul yang mana Ustaz? Saya bilang, ini Bu, sesuatu yang sudah selesai dibahas, hasilnya nggak selesai, saya bilang gitu. Iya, ini sudah selesai dibahas, hasilnya nggak selesai. Itu namanya khilafiyah, beda pendapat. Beda pendapat itu tidak saling menghapus, dan beda pendapat itu seusia dengan beda pendapatan. Nah, itu semuanya itu. Paham ya? Nah, kadang ada jamaah yang begitu nanya gitu, ada bingung jadi dia. Dulu kita mengamalkan, terus datang ustadz yang lain ngomong nggak boleh, kita tinggalkan. Sekarang datang ustadz kok boleh lagi, yang betul yang mana? Saya cuma tertawa karena saya bilang ya masing-masing punya argumentasinya. Dulu karena saya kuliah di Fakultas Syariah, nah, saya termasuk yang belajar perbandingan madhab dulu itu. Jadi dulu di antara mata kuliah saya itu ada pemikiran Islam. Jadi bagaimana Muhammadiyah, bagaimana NU, bagaimana Persis, bagaimana Al-Irsyad, bagaimana Jamaah Tabligh, bagaimana Salafi. Itu dulu saya belajar pemikiran Islam itu. Makanya saya kalau ketemu sama orang itu, moga-moga. Kalau ketemu fisik mungkin saya belum bisa menebak dia orang apa, tapi begitu dia ngomong saya tahu ini orang LDII, ini orang Hizbut Tahrir, ini orang Harokah Ikhwani, ini orang saya. Ya, karena dulu kita pernah belajar pemikiran itu. Kalau sama-sama diam kita belum tahu orang apa. Begitu dia ngomong komentar soal agama, di situ saya tahu oh, ini pemikirannya orang-orang Salafi. Oh ini dia LDII. Oh ini orang Harokah Ikhwani. Oh ini itu seperti itu. Oh ini Salafi varian ini Salafi varian. Saya tahu insya Allah. ada varian. Masing-masing punya argumentasi. Kalau kita paksakan nggak bisa juga. Jangankan kita, Bu. Nabi aja pernah mohon pada Allah agar umatnya jadi satu, nggak usah beda-beda, ditolak oleh Allah. Ada sebuah hadis, Bu. Hadisnya riwayat Ahmad diantaranya. Nanti bisa Ibu baca dalam fikih sunnah saya sabik di bab tentang sholat duha. Hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan Ibnu Huzaimah. Rahimahumullah, dikatakan dalam hadis itu, kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat duha dalam satu perjalanan 8 rakaat. Jadi Nabi itu dalam safar pun masih sholat duha. Yang Nabi tinggalkan sholat sunnah rawatib yang beliau ambil rukhsah kayak zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau subuh tetap qobliyah subuh karena beliau tidak ambil rukhsah subuh. Nah, beliau itu cerita di saat sholat, tapi duha tetap dikerjakan. Nah, beliau kemudian berdoa kepada Allah. Selesai sholat duha beliau datang menemui kami. Kata beliau begini, kata sahabat ini yang cerita sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tadi aku sholat dengan penuh pengharapan dan kecemasan. Harap-harap cemas kalau bahasa kita. Aku berharap kepada Allah 3 hal. 2 Allah kabulkan, 1 Allah tolak. Jadi Nabi minta 3, 2 dikabulkan, 1 ditolak. Aku minta kepada Allah agar umatku jangan sampai kalah dalam menghadapi musuhnya. Allah kabulkan, kata Nabi. Kata Imam Suyuti, kaum muslimin kalau perang menang dapat rampasan perang, kalau mati syahid. Kata Imam Suyuti dua-duanya menang. Orang Islam itu, Bu, kalau bisnis berhasil dapat untung, kalau rugi, kalau dia sabar dosanya rontok. Yang hilang darinya nilainya sedekah, kan gitu. Jadi nggak bisa mengalahkan orang Islam itu, tidak bisa, karena di semua pilihan dia baik. Kalau bahasanya Nabi, kalau dapat kebaikan dia bersyukur, kalau dapat keburukan dia bersabar. Dua-duanya baik ya. Itu satu. Nah, yang kedua, aku minta kepada Allah agar umatku jangan sampai diuji dengan paceklik yang membinasakan, seperti zaman Nabi Yusuf alaihissalam itu. Ada yang mengatakan jangan sampai diuji dengan paceklik yang membinasakan itu, syiddatul mu'bah. Jadi makanya insya Allah lah, muslimin asal sholawatnya rajin, berusaha menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, tidak akan diuji dengan paceklik yang membinasakan insya Allah. Kalau itu terjadi,
cek kembali sholawatnya, cek kembali sholawat kita, dan cek kembali semangat kita mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga, aku minta kepada Allah agar umatku menjadi satu saja. Jadi Nabi maunya nggak ada beda-beda gitu. Kata Nabi, fa'aba alayya. Yang terakhir ini ditolak oleh Allah. Ibu tahu maksudnya apa? Rupanya Allah tetap ingin umat ini berbeda. Jadi Nabi itu maunya kalau bisa itu NU semua gitu, Muhammadiyah semua, Persis semua, Al-Irsyad semua. Tapi Allah tidak mau. Allah maunya kita ini berbeda. Dan itu diturunkan surah Al-Maidah ayat 48. Surah Al-Maidah ayat 48, kata Allah di ujung ayatnya, Allah menyatakan, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kalau Allah mau, Allah jadikan kalian umat yang satu saja. Kalau Allah mau. Tadi dalam konteks intern kaum muslimin, kalau Allah mau, NU semua, Muhammadiyah semua, Persis semua, Al-Irsyad semua misalnya, Al-Wasliyah semua. Kalau Allah mau. Tapi Allah tidak mau. Allah maunya kita berbeda. Walakin liyabluwakum fima atakum. Akan tetapi Allah ingin menguji kalian terkait dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Kalau mau selamat dengan perbedaan ini, perintah Allah dalam ayat itu cuma satu. Kalau mau selamat ya, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Sudahlah, nggak usah saling menghina, mencaci, memaki, merendahkan, mendiskreditkan, nggak usah. Kalau kita antar kelompok ini saling mendiskreditkan, saling menjatuhkan, saling menyerang, nggak selamat. Kalau mau selamat, perintah Allah cuma satu, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi kita nggak usah sibuk menilai perbedaan kita dengan orang lain, dengan saudara kita yang lain. Biarnya masing-masing memang ada pendapat sendiri. Nah, kita berbuat yang terbaik saja. Silakan berbuat yang terbaik saja. Kata Allah, Pak, ilallahi marji'ukum jami'ah. Kepada Allah lah semua kalian akan kembali. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Maka nanti Allah akan mengabarkan kepada kalian terkait dengan apa yang kalian sengketakan atau kalian berbeda dalam hal ini. Dalam ayat itu kalau kita ingin selamat, fastabiqul khairat. Di dalam Al-Quran itu, Bu, perintah berlomba-lomba dalam kebaikan itu ada dua ayat. Tadi 48 Al-Maidah, satu lagi di Al-Baqarah ayat 148. Itu prolognya sama, Bu, tentang perbedaan. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Di Al-Baqarah ayat 148 itu prolognya sama tentang perbedaan juga. 148. Tadi Al-Maidah 48. Ini ada 100-nya, 148 Al-Baqarah. Sama-sama 48, cuma 148. Nah, itu perintahnya juga sama, berlomba-lomba dalam kebaikan. Prolognya sama tentang perbedaan. Di mana kita tidak bisa paksakan orang untuk sama dengan kita. Maka daripada yang sama nggak usah dipaksa berbeda, yang beda nggak usah dipaksa sama, udah. Lakum dinukum waliyadin. Jadi dalam hal ini perintah Allah juga cuma satu, Bu. Kalau mau selamat apa? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalam konteks kekitaan juga sama, antar person ini, antar kita ini. Kalau kita sibuk dengan orang lain, kemerongsong, capek, mending udah berbuat yang terbaik aja. Berbuat yang terbaik yang bisa kita lakukan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Tidak usah kemerongsong dengan orang lain. Fokus saja pada berbuat baik, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nanti Allah yang akan menilai. Maka dalam mensikapi perbedaan, gak usah fokus sana sini. Fokusnya apa tadi? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Monggo sampeyan sakar sampeyan apa, saya ya dengan saya berusaha ya berbuat yang terbaik itu. Nah, dalam konteks perbedaan itu, Bu, yang kita kedepankan bahasa-bahasa diskusi, jangan bahasa caci maki. Nah, kadang orang itu yang dikedepankan bahasa caci maki, bukan bahasa diskusi. Kalau bahasa diskusi itu contoh gini, Bu, misalnya, Mbak, sampean kok kalau aku gini, kalau aku dasarnya ini, kalau sampean apa dasarnya? Siapa tahu aku bisa belajar. Itu kan bahasa-bahasa diskusi, bukan bahasa caci maki. Kalau bahasa caci maki, oh salah ini, gak diterima, neraka
Nah, itu kadang kita belum apa-apa udah begitu sama orang itu. Saya sering sampaikan di sini, Bu. Karena ada sebagian orang itu yang menggiring opini gini, Bu. Menurut saya ini dua kutub yang ekstrim yang dua-duanya salah menurut saya. Pertama, terlalu ke kanan. Ya pokoknya kalau nggak sama dengan saya salah. Itu terlalu ke kanan itu. Tapi ada juga yang terlalu permisif, Bu. Terlalu kiri dia, terlalu permisif. Enggak, dia nggak salah, dia terlalu permisifnya itu. Yang betul itu tengah-tengah saja. Bahwa kita memilih pilihan yang kita pilih karena kita meyakini itu benar, ya betul. Tapi tidak serta-merta yang selain kita itu salah. Walaupun salah itu ada, tapi gampang menyalahkan itu yang salah. Salah itu ada, tapi gampang menyalahkan itu yang salah. Karena dalam Islam, saya ngomong dalam Islam ya, kebenaran itu bisa satu, bisa dua, bisa tiga, bisa lebih dari itu. Kebenaran dalam Islam itu bisa satu, bisa dua, bisa tiga, bisa lebih dari itu. Ibu ingin tahu buktinya bahwa kebenaran dalam Islam itu bisa lebih dari satu. Ibu tahu nggak berapa model bacaan Al-Quran yang sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW yang boleh dibaca dalam salat? Ada berapa model bacaan? 7, qiraatus sab'ah. Ini 7 model bacaan Al-Quran yang berbeda-beda yang boleh dibaca dalam salat. Kalau yang di luar salat boleh dibaca juga, itu bisa sampai 12. Cuman yang boleh dibaca dalam salat cuma 7. Ini yang sumbernya sampai ke Rasulullah Muhammad SAW. Wadduha, ada wadduhe, man amana billah, mana billah, ada di situ baca. Itu dan semua sampai ke Nabi Muhammad SAW semuanya. Karena semua dicontohkan oleh Nabi, semua dibenarkan oleh Nabi misalnya. Allahu Akbar. Orang kalau dari Arafah, mabit di Muzdalifah, setelah itu kemana setelah itu? Kalau Nabi ke Mina, lontar jumroh Aqabah. Tapi terjadi nggak di masa Nabi sahabat bilang, ya Rasulullah saya mau ifadah dulu, boleh nggak? Kata Nabi silahkan, tidak masalah. Kan makanya setelah dari Muzdalifah ada yang ifadah dulu. Biasanya yang takut menstruasi biar terkejar tawafnya. Kalau lontar jumroh kan haid tidak ada masalah, sa'i haid tidak ada masalah. Tapi kalau tawaf kan harus suci. Iya, makanya dia berusaha tawaf ifadah dulu. Setelah ifadah, sa'i haji tahallul awal. Atau ke Mina lontar jumroh Aqabah tahallul awal. Terserah. Nah, dan itu Nabi membenarkan. Berarti kebenaran itu bisa satu, bisa dua. Jadi kita tidak bisa serta-merta hanya karena kita memilih ke Mina, berarti terus yang ifadah itu salah. Enggak, Nabi membenarkan. Yang Nabi contohkan memang ke Mina, lontar jumroh Aqabah, baru nanti selanjutnya ifadah dan seterusnya. Nah, gimana Bu? Bagus. Mabit di Mina itu hukumnya wajib haji. Kalau kita tidak melakukan mabit di Mina, kena dam, memotong kambing. Melontar jumroh bisa diwakilkan. Ya, kalau memang ibu setelah itu mau pulang, monggo, cuman kan nggak kurang sempurna kan, karena mabit di Mina itu hukumnya wajib. Memang sih wajib haji itu bisa ditinggalkan, dalam arti bayar dam tapi kena dam. Atau yang kedua, untuk lontar jumrohnya bisa diwakilkan, minta tolong aja ke karomnya, kepala rombongannya, tolong Pak kan, antarkan jumroh saya misalnya. Bisa sih, bisa. Insya Allah tetap sah hajinya, cuman kena dam. Tuh, biasanya orang yang tidak mabit di Mina selama 2 atau 4 hari itu, 2 atau 4 malam maksud saya, itu biasanya karena sakit atau karena faktor tua. Ya. Sebenarnya haji itu cuma 4 atau 5 hari kalau haji doang. Kalau haji doang haji itu kan kalau ibu pakai tarwiyah ya, kalau pakai tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah sudah mulai pakai ihram, dan zuhur itu sebelum zuhur biasanya itu sudah niat ihram haji sudah dari dalam kota Mekah langsung ke Mina untuk tarwiyah. Itu kalau ambil tarwiyah ya. Kalau nggak pakai tarwiyah, besoknya tanggal 9-nya langsung ke Arafah. Sebelum zuhur sudah ambil ihram haji, niat haji, langsung ke Arafah. Kalau ini nggak pakai tarwiyah ya, ini pakai
Hari pertama udah ke Arafah. Sampai maghrib kan, sampai isya. Maghrib, isya bergerak ke Muzdalifah, mabit di Muzdalifah. Taruh sampai subuh. Terserah ibu mau kemana dulu. Misalnya ibu mau ke Ifadah, Masjidil Haram, biar cepat selesai ya. Ifadah, sa'i haji, tahallul sudah selesai tahallul pertama. Itu hari kedua itu sudah selesai itu. Hari pertama masuk kedua sudah selesai itu. Dan di hari pertama itu pula lontar Jumrah Aqabah kan. Besok Ula Wusta Aqabah yang kedua. Besoknya lagi ini 4 Wusta Ula Aqabah sudah boleh keluar asal sebelum maghrib bisa keluar dari Mina, sudah selesai hajinya sudah. Tinggal tawaf wada pulang sudah. 4 hari cuman selesai. 4 hari. Kalau dengan tarwiyah 5 hari kalau dengan tarwiyah. Makanya dulu Megawati itu pas jadi presiden pernah haji cuma 4 hari dia. Ya, memang haji cuma 4 hari, namanya haji ifrad namanya. Haji ifrad itu haji doang enggak pakai umroh. Jadi haji doang enggak pakai umroh, bisa kalau mau. Itu seperti itu. Nah, kalau Ibu tadi bilang berapa? 8 hari. 7 hari masih bisa itu, masih bisa asalkan menepati waktu haji ya, jangan jauh-jauh hari maksudnya. Ya menepati itu, jadi masih bisa haji tamattu, masih bisa. Jadi datang umroh dulu, terus bahkan tidak usah lepas kain ihram bisa langsung namanya haji qiron. Jadi sekali pakai langsung berihram umroh nanti lanjut ke haji langsung. Jadi nggak pakai lepas kain ihramnya kalau untuk laki-laki. Kalau perempuan tidak melepas status ihramnya, haji qiron namanya. Mau tamattu nggak apa-apa, setelah umroh buka pakai ihram nanti tanggal 8-nya atau tanggal 9-nya langsung niat haji bisa. Haji itu cuma 4 hari selesai insyaallah. Asal lancar ya. Itu seperti itu. Wallahu a'lam. Itu berarti nafarnya nafar awal. Kalau nafar tsani 5 hari ya nafar tsani. Nafar tsani kan 3 malam bermalamnya. Kalau yang nafar awal itu cuma 2 malam bermalamnya. Jadi bermalam 2 malam nafar awal. Kalau bermalam 3 hari itu nafar tsani itu. Fadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma alaih wa man ta'akhkhara fala isma alaih. 2 hari berarti 2 malam maksudnya, dia bermalam boleh, bermalam 3 malam juga boleh. Mabit di Mina itu hukumnya wajib. Kalaupun tidak mabit tadi misalnya saking buru-burunya karena dia menteri. Dulu yang saya tahu para menteri buru-buru pulang itu ketika Putin wafat itu. Ya, saat Idul Adha. Saat Idul Adha itu, ya. Ya Idul Adha. Di sana kan lebih dulu kan Idul Adhanya. Jadi sini belakangan. Jadi mungkin beliau para menteri itu saya bayangkan sudah menyelesaikan hajinya atau mungkin ya tadi kemungkinannya mereka pulang semua itu dalam kondisi di mana mungkin mabit di Minanya itu yaitu dibayar dam. Bisa dibayar dam. Jadi tidak mabit di Mina, dibayar dam, lontar jumrohnya diwakilkan. Bisa selesai. Itu seperti itu. Yang saya ingat itu pas Putin meninggal itu para menteri yang haji beberapa pulang itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan pun dalil pendapat Abu Muslim Al-Asfahani. Dalil dari pendapat Abu Muslim Al-Asfahani rahimahullah. Pertama, Abu Muslim beralasan Allah Subhanahu wa taala mensifati kitabnya dengan la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Tidak datang kepadanya Al-Qur'an kebatilan baik dari depan maupun dari belakang. Maka sekiranya nasa itu boleh, tentu telah ada padanya suatu kebatilan. Kalau memang ada nasih mansuh berarti ada yang enggak benar dong dari Al-Qur'an. Itu menurut beliau ya. Kedua, yang menafsirkan ayat manansakh min ayatin, bahwa yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah menasakh syariat yang ada dalam kitab-kitab terdahulu seperti Taurat dan Injil. Selain itu ayat tersebut juga bisa ditafsirkan dengan memindahkan dari Lauhul Mahfuz ke semua kitab-kitab. Yang ketiga, ayat yang disebutkan sebelumnya tidak menunjukkan terjadinya nasakh, tapi menunjukkan sekiranya terjadi nasakh maka akan diganti dengan yang lebih baik. Sebagai bantahan terhadap pernyataan pertama, maka dikatakan bahwa yang dimaksud ayat-ayat tersebut yaitu surah Fussilat ayat 2 adalah dalam Al-Quran tidak terjadi perubahan
dan penggantian, dan tidak terjadi pula di dalamnya ayat yang saling bertentangan dan bertolak belakang. Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentu mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya. Adapun untuk penafsiran bagian 2 ayat 2 dan 3, maka dapat dikatakan penafsiran tersebut lemah, tidak dapat dijadikan sebagai hujjah serta bertentangan dengan kenyataan, sebab begitu banyak hukum-hukum syariat yang dinasah dengan perbuatan seperti pemindahan arah kiblat, masa iddah bagi wanita yang tinggal mati suaminya, dan sebagainya. Insya Allah pembahasannya akan dijelaskan lebih rinci. Kalau menurut Syekh Ali As-Sobuni, beliau berpendapat yang anti nasih mansuh ini pendapatnya lemah menurut beliau. Kenapa? Karena kenyataannya ada banyak kejadian yang terjadi di masa Nabi yang menunjukkan penghapusan satu ketentuan sebelumnya. Sholat sebelumnya menghadap kemana? Ke Baitul Maqdis. Terus di bulan Sya'ban kejadian dipindah ke Baitullah, Masjidil Haram. Itu seperti itu. Demikian juga terkait wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, yang peraturan terbarunya adalah 4 bulan 10 hari. Khusus untuk wanita yang suaminya meninggal dan hamil, itu yang berlaku adalah ketentuan hamilnya, bukan ketentuan 4 bulan 10 hari. Maaf, ada seorang wanita suaminya meninggal, dia hamil, ketentuan iddahnya sampai melahirkan, bukan nunggu 4 bulan 10 hari. Hadisnya Sahih Bukhari itu. Nah, itu namanya ketentuan-ketentuan yang ya satu sama lain memang ada keterkaitan, namun beberapa memang dieliminir, diganti dengan hukum yang baru yang lebih baik. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Bukan berarti kemudian Al-Qur'an itu batil, enggak. Tapi memang itulah yang disebut dengan proses pensyariatan. Contoh gini deh. Orang-orang kafir Mekah itu senang minum khamr, senang judi. Itu ayatnya nggak langsung turun haram, enggak. Ya boleh mabok tapi jangan pas sholat, nah, gitu. Nanti lama-lama diharamkan secara total. Jadi bertahap. Karena ada beberapa orang tertentu yang kalau langsung diharamkan mereka nggak bisa, gitu. Nah makanya itu nanti, tapi itu ada hikmahnya. Dalam konteks kekitaan, orang yang kena korban narkoba itu kan penyelesaiannya nggak langsung di-cut gitu kan, masih tetap diberikan, tapi lama-lama ya bisa ya itu seperti itu, mirip. Tapi ada beberapa yang memang langsung di-cut, kayak zina langsung haram, tidak ada kata-kata kalau biasa zina sebulan sekali nanti boleh 3 bulan sekali, tidak ada gitu, tetap langsung haram, cut langsung. Jadi tidak berlaku ketentuan apa tadi tahapan-tahapan itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh, silakan. Masalah yang lain boleh, monggo kalau ada. Kalau nggak ada saya teruskan. Monggo kalau ada. Masalah yang lain boleh. Oh, jelas semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo Bu Dokter. Bu Ita. Kalau Pak Yardam untuk lempar jumroh sama apa tadi ya? Itu kira-kira boleh tahu nggak berapa real sih Pak Ustadz? Dia mau tahu aja gitu Pak Ustadz, karena kalau yang berangkat sudah sepuh gitu kan, lempar jumroh sama apa tadi ya Pak Ustadz? Mabit di Mina ya. Mabit di Mina. Ya. Kira-kira berapa Pak Ustadz? Baik. Oke, sami-sami. Secara prinsip kalau untuk tidak mabit di Mina, itu kambing. Kalau tidak mampu kambing, memberi makan 6 orang miskin, per 1 orang miskin itu saya jumlah langsung jadi aja ya. Memberikan makan orang fakir miskin 3 sok. 3 sok itu 3 kali zakatul fitri. Jadi kalau di sini zakatul fitri berapa? 50 berapa? 150.000 lah. Kalau direalkan itu 100, maksudnya real 4.500 atau 5.000 saya nggak tahu. Kenapa? 4.000 Pak Ustadz. Kenapa Bu?
Hitung 5.000. 5.000 Hitung kali 5.000. Ya sudah itu. Ya, kira-kira segitu, Bu. Atau puasa 3 hari. Atau puasa 3 hari. Kenapa, Bu? Puasa di Mekah apa di Indonesia? Di mana aja. Puasa 3, yang penting puasa 3 hari. Kenapa? Selagi haji. Kalau yang 10 hari itu yang sebagiannya di Mekah, sebagiannya setelah pulang. Tapi ini yang dam yang 3 hari. Ya, yang 3 hari. Bukan yang 10 hari itu. Kalau yang 10 hari itu ya sebagiannya kerjakan di tanah haram, sebagiannya ketika sudah pulang. Itu betul kalau itu. Kalau ini enggak yang 3 hari itu. Ya, secara umum, jadi itu milih, Bu, milih. Kambing itu 350 real. 350 real kambing. Nah, terus kemudian kalau tidak kuat uangnya, boleh ngasih makan fakir miskin 3 sok. 3 sok itu zakatul fitri 3 kali, Pak. Jadi zakatul fitri kali 3. Jadi kalau zakatul fitri di sini 50, nah itu berarti 150 berarti. Dibulatkanlah 200 gitu. Sedekah ke fakir miskin, niat bayar dam. Niat bayar kafarat denda, bukan dam. Kalau dam itu yang kambing itu, kalau ini kafarat denda. Nah, terus atau kalau nggak punya uang juga, puasa 3 hari. Idealnya puasa di sana sih idealnya. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi 200 real satu orang kali 6 ya Pak Ustadz ya, dan dibayarkan di sana damnya ya. Iya. Sama 350 real untuk Itu kambing dibayar. itu pilihan, Bu ya, itu pilihan ya, bukan di jumlah. Itu pilihan. Ya. Jadi boleh pilih kambing 350 real itu, atau ngasih makan orang miskin dengan jumlah zakatul fitri 3 kali. Zakat fitrah 3 kali. Jadi zakat fitrah kalau sini 50 berarti 150.000 ya. 150.000 kali dibulatkan 200 lah. Itu dibagikan kepada fakir miskin dengan niat bayar denda. Atau yang ketiga, puasa 3 hari, tidak harus berturut-turut, yang penting 3 hari. Nah, terus kemudian kalau untuk lontar jumroh bisa diwakilkan, nggak usah bayar dam. Nah, nanti ibu tinggal ngomong sama kepala rombongan atau mutawifnya, ya Pak, tolong jumroh saya dilemparkan nanti. Nanti mutawif itu pertama melempar jumrohnya dulu. 7, nanti saya lihat lempar jumroh atas nama ibu ini. Nah, gitu. Jadi nggak usah bayar dam kalau itu, Bu. Nggak usah bayar dam kalau itu. Nggak usah bayar kafarat juga, nggak usah bayar denda. Kalau yang itu bisa diwakilkan. Jadi melontar jumroh itu bisa diwakilkan. Karena untuk orang-orang sepuh, untuk orang-orang sepuh itu perjalanan dari maktab kalau yang reguler itu jauh juga itu kalau yang reguler. Kalau yang plus dekat. Kasihan. Iya. Lempar jumroh tuh rombongan yang minta tolong itu dia bisa berkali-kali ya, bisa mewakili beberapa orang ya Pak Ustadz ya. Lontar jumroh itu. Iya bisa. Sekali berangkat itu orang yang lontar jumroh bisa mewakili 10 orang bisa. Bisa. Kepala yang penting jangan niatnya aja. Iya, 7 kali niat untuk dirinya, 7 kali untuk niat Bu Siti, Bu Sutiyam, Bu Wakirah, semuanya. Itu boleh, tidak apa-apa. Iya. Biasanya yang melakukan itu nanti karomnya, kepala rombongannya. Kepala rombongan itu nanti membagi tugas biasanya. Pak, nanti Bapak lentarkan jumrahnya ibu ini ya. Nanti Bapak lentarkan jumrahnya ibu ini ya gitu. Boleh, tidak apa-apa. Kalau mau pakai kursi roda, saat saya haji dulu dari jarak tertentu, saya lupa jaraknya dari mana karena saya kan dulu haji plus ya, jadi dekat. Itu 400 real naik kursi dorong untuk dari maktab menuju ke tempat melontar jumroh. Kalau saya kan dekat karena haji plus ya, jadi dekat saya itu. Kalau baik, haji, Pak Ustadz. Baik. Mengingat ngantrinya aja udah 28 tahun ya Pak Ustadz. Ya, itu betul. mau makan kondisi juga udah tua, kondisi juga udah beda gitu ya Pak Ustadz. Sebaiknya sih ya kalau adik saya berkenan gitu ya Pak Ustadz. Iya. Kalau melontar, kalau mabit di Minanya, beberapa orang yang tidak mabit di Mina itu biasanya karena faktor usia atau sakit biasanya. Itu bayar dam.
Nah, kalau untuk melontar jumrohnya bisa diwakilkan tadi, dan itu bisa melalui kepala rombongannya, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang saya tahu. Terima kasih Pak Ustadz. Nggih, sami-sami. Monggo yang lain silakan kalau ada. Kenapa Budi ini mana ya? Kemarin acara di mana? Foto-foto acara di mana? Assalamualaikum. Acara keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara keluarga apa di IG itu? Bukan Pak Ibu ya? Ustadz, mohon maaf. Nggih, monggo sebentar. Monggo Bu, monggo. Saya mau tanya, kemarin itu kan saya ziarah makam rame-rame. Nggih. Terus ada salah satu saudara yang berkata, mereka tuh kemarin tuh datang rame-rame gitu, keluarga besar. Terus kemudian dia tuh datang sendiri. Mohon maaf, saya datang sendiri tidak dengan keluarga saya. Karena sebagian dari keluarga saya itu mengatakan bahwa ziarah kubur itu bid'ah. Nah, itu bagaimana Pak? Matur nuwun. Ziarah kubur itu kalau yang kita ngaji kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi ya, insya Allah ibu udah lupa semua itu. Nah itu kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkir, ziarah kubur itu sunnah kapan saja kita mau. Ya, saya ulang, ziarah kubur itu sunnah kapan saja kita mau. Jadi tidak ada ketentuan harus waktu ini, harus waktu itu, enggak, tapi kapan saja. Nah, ketika ibu-ibu misalnya maunya ziarah pada waktu tertentu karena memang bisanya barang-barang waktu itu, silakan, enggak ada masalah. Adapun ada orang yang enggak mau juga enggak ada masalah. Cuman kalau mengatakan ziarah kubur itu bid'ah, kayaknya ngajinya kurang jauh itu. Ya, itu memang dikatakan terus terang Bapak bid'ah gitu katanya. Ya, kalau mengatakan ziarah kubur itu bid'ah loh ya, kayaknya ngajinya kurang jauh atau ngopinya kurang jauh. Maksudnya mungkin gini ya Ustaznya, mau ada puasa nih Ramadan, semua rata-rata orang-orang tuh nyadar lah, namanya nyadar ya, jadi kuburan gitu, nyadar itu cuma pas mulu Ramadan aja orang biasanya. Ini waktunya mungkinnya berada itu. Sudah? Nabi kan ada riwayat Nabi rutin ziarah ke Baqi setiap bulan Sya'ban kan? Nabi itu rutin setahun sekali di bulan Sya'ban itu ziarah ke makam Baqi. Sya'ban Nabi itu sengaja. Jadi kalau misalnya yang bersangkutan memilih bulan Sya'ban, Nabi melakukan di bulan Sya'ban ziarah kubur ke Baqi terutama. Menziarahi para sahabat-sahabatnya itu di bulan Sya'ban Nabi. Itu di bulan Sya'ban. Ada dasarnya juga sebenarnya. Cuman kesimpulan para ulama, ziarah kubur itu kapan saja kita mau. Ya. Jadi kalau misalnya dia adanya waktu di bulan Sya'ban dan andekan pun memilih bulan Sya'ban, Nabi melakukannya di bulan Sya'ban yang rutin setahun sekali itu. Yang setahun sekali kan namanya haul, satu putaran 1 tahun. Itu. Jadi ada riwayat yang menyebutkan Okamakol Nabi itu rutin menziarahi para sahabatnya itu di bulan Sya'ban. Ya kalau makan saya nggak ada masalah. Ya, karena cara ketemu kalau nggak ada acara begitu, ketemunya susah. Ketemu ngelumpunin saudara itu susah. Ya itu jawaban saya itu aja. Jadi jawaban saya ziarah kubur itu sunnah kapan kita mau. Kalau mengenai bulan Sya'ban dia ngambil momen bulan Sya'ban selama tidak diharuskan itu tidak ada masalah. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi itu menziarahi para sahabatnya itu di bulan Sya'ban. Kalau di hadis Sahih Muslim, malah Nabi di malam nisfu Sya'ban ziarah kuburnya. Hadisnya Sahih Muslim, Nabi ziarah di malam nisfu Sya'ban di Baqi. Itu beliau itu. Wallahu a'lam bishawab. Hadisnya Sahih Muslim malah. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Memang harus banyak ngaji sih, harus banyak ngaji. Ya wallahu a'lam bishawab. Saya tidak, sami-sami. Bukan saya menyalahkan, tapi saya tidak sependapat kalau langsung secara gegabah ya dikatakan itu bid'ah. Kalau ada rinciannya silakan dirinci nanti. Saya mau tunjukkan beberapa hal gimana kita boleh mengkhususkan waktu tertentu untuk berbuat kebaikan itu boleh. Selamat jangan diwajibkan kalau nggak wajib. Jangan dibilang dari Nabi kalau bukan dari Nabi. Saya tunjukkan dalilnya ya. Di dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi itu punya kebiasaan untuk sholat di Masjid Quba setiap hari Sabtu.
Dan beliau wudhu dari rumah, kadang beliau berjalan kaki, kadang beliau berkendaraan. Nah, dan dari mana letak pendalilan yang saya katakan tadi, Bu? Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari Sahih Bukhari beliau mengatakan ini dipakai dalil oleh para ulama bahwa mengkhususkan kebaikan tertentu pada waktu tertentu itu boleh, tidak ada masalah. Itu kalau kata Ibnu Hajar, bukan kata saya, kata Ibnu Hajar Asqalani itu ketika mengomentari hadis itu. Gitu. Yang penting apa, Bu? Kalau bukan dari Nabi, jangan ngomong dari Nabi. Kalau nggak wajib jangan dibilang wajib. Ya, lebih tepatnya apa? Mumpung ono waktu keluarga kumpul, ayo ziarah kubur. Nah, ono waktu nih bulan Sya'ban, monggo mumpung kumpul keluarga. Nah, monggo sah-sah saja silakan. Tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Matang nggih. Nggih monggo Bu Maya. Bu siapa saya? Bu Maya betul ya? Betul. Satu yang Bu ya, Maya satunya beda lagi. Monggo Bu Maya. Baik. Lebih tepatnya haul itu sebenarnya bukan perayaan ya. Itu peringatan, mengingat perjuangan sang tokoh, sang ulama, dan kemudian didoakan dalam skala yang cukup besar memang karena melibatkan banyak santri biasanya. Kalau santri nggak banyak ya haulnya kecil-kecilan aja. Haul itu sebenarnya kalau saya pernah baca dalam buku Al-Muqtatafat karya Kiai Marzuki Mustamar itu, yang dipakai dalil haul itu adalah apa yang Nabi lakukan yang setiap bulan Sya'ban ziarah ke makam para sahabat itu. Itu karena siklusnya setahun sekali, itu yang dipakai dalil untuk haul. Itu diantaranya. Terus diantara lagi adalah kebiasaan Nabi kita Muhammad SAW. Itu kalau ingat Siti Khadijah, beliau selalu membuat makanan. Bahkan kadang motong kambing yang dibagikan kepada kerabat-kerabat Siti Khadijah radhiyallahu anha. Itu diantaranya yang dipakai dalil adanya haul. Jadi haul itu sebenarnya lebih tepatnya bukan perayaan. Itu peringatan, mengingat spirit perjuangan sang tokoh biasanya. Nanti dibacakan doa dan seterusnya itu biasanya. Sebenarnya yang melakukan hal ini tidak hanya kalangan sebagian saudara kita yang melakukan hal itu di Indonesia. Di Arab Saudi pun dilakukan hal itu. Misalnya momen perjuangan Syekh Albani misalnya, itu diambil pada waktu-waktu di mana Syekh Albani meninggal biasanya. Ya, putaran waktu kan satu haul namanya. Ya, kalau saya memandang haul itu bukan ritual tapi seremonial. Saya memandang begitu. Jadi acara rutinan aja, rutinan yang dikerjakan oleh satu komunitas tertentu untuk mengingat orang yang meninggal itu, untuk mengingat perjuangannya supaya orang tidak lupa pada perjuangan beliau. Biasanya itu untuk nyentil anak cucunya juga sih. Dulu kakekmu gini loh, kamu harus sama minimal atau bahkan lebih baik. Kalau enggak malu. Itu ada semacam begitu sebenarnya. Kalau saya memandang haul itu bukan ritual tapi seremonial. Kalau saya memandang seremonial tahunan yang dibuat oleh orang-orang tertentu untuk mengingat orang yang meninggal dunia itu. Kalau ibu nanya dalilnya, kalau saya baca dalam kitab Al-Muqtatafatnya Kiai Marzuki Mustamar itu, beliau mengatakan itu berdalil kepada kebiasaan Nabi yang mengulang-ulang ziarah kepada para sahabat itu di bulan Sya'ban. Putaran 1 tahun Sya'ban ketemu Sya'ban itu namanya haul namanya. Itu yang saya tahu dipakai dalil itu. Di samping tadi kebiasaan Nabi kita Muhammad SAW, kalau ingat Siti Khadijah yang istri beliau yang beliau sangat cinta itu, beliau sedekah makanan bahkan kadang sampai motong kambing terus disedekahkan kepada kerabat-kerabat beliau. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang saya tahu. Ya bahwa ada perbedaan pendapat oke lah. Itu. Cuman kalau orang nanya lagi ke saya itu masuknya dalam kategori apa? Taruhlah misalnya tradisi gitu ya. Misalnya itu tradisi misalnya. Ya kalau berlebihan dan diadakan gitu. Tunggu dulu. Santai aja dulu. Ibu gini, enggak kita kan enggak Bu, saya mau terangkan ya. Masalah tradisi itu kalau kita bicara usul fikih, saya ini kan orang fikih ya. Jadi usul fikih kalau ibu pernah belajar usul fikih,
Tradisi itu ada dua kutub yang sama-sama ekstrim. Dua-duanya salah. Yang pertama ekstrim yang terlalu ke kanan, semua tradisi dilarang. Ini salah. Ada terlalu kiri, semua tradisi diiyakan. Salah juga itu. Yang betul itu kalau ibu pernah ngaji usul fikih, ibu nanti silakan buka pelajaran usul fikih berkaitan dengan al-uruf. Al-uruf itu apa itu? Adat, kebiasaan, tradisi. Itu dibahas di dalam usul fikih. Dalilnya mana Ustadz? Al-A'raf ayat 199. Itu ada ayat perintahnya begini Bu. Al-A'raf ayat 199. Ini bukan dalil saya, dalil para ulama usul fikih. Wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Perintahlah dengan uruf dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Uruf itu apa? Kebaikan yang terkait dengan ruang dan waktu. Saya ulang, uruf itu apa? Kebaikan yang terkait dengan ruang dan waktu. Bahasa kita namanya adat istiadat atau kebiasaan. Tapi di ayat itu ada garis bawah, berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Apa kata para ulama? Tradisi itu dibagi dua. Kata para ulama usul fikih nih. Jadi tradisi dibagi dua. Ada al-adah as-salihah, ada al-adah al-fasidah. Ada tradisi yang bersesuaian dengan syariat, ada tradisi yang bertentangan dengan syariat. Saya ulang ya, ada tradisi yang bersesuaian dengan syariat, ada tradisi yang bertentangan dengan syariat. Apa kata para ulama? Yang sesuai diterima, yang tidak sesuai ditolak. Nah pertanyaannya, dari ziarah kubur di bulan Sya'ban diterima apa tidak? Kalau ibu nanya saya, diterima. Di samping ada informasi Nabi membiasakan diri di bulan Sya'ban. Ditolaknya di mana? Kalau itu diwajibkan, padahal tidak wajib. Nah, kalau itu dipaksakan itu dari Nabi, padahal bukan dari Nabi, misalnya itu yang tidak boleh. Jadi harus jelas garisnya gitu loh. Makanya kalau orang berilmu tidak ada masalah. Kenapa? Karena sudah ngerti ini gitu. Nah, orang awam ya disadarkan saja tentang kemutlakan ziarah kubur itu kapan kita mau. Nah, sebenarnya orang kalau memang dia maunya bulan Sya'ban ya masa kita larang. Itu ketentuannya begitu Bu, yang saya pahami ya, yang saya pahami. Nah, berkaitan dengan haul juga sama. Kalau saya memetakan haul itu gini, beberapa orang menganggap itu bagian dari ritual, tapi sebagian menganggap itu sebagai seremonial. Ritual dan seremonial itu beda. Kalau ritual itu ada syarat rukun yang harus dipenuhi. Nah, haul itu enggak ada, itu pure murni acara saja untuk mengingat itu. Itu seperti kalau saya memahaminya begitu. Nah, kalau kita tarik dalam konteks tradisi, tinggal ditimbang aja pakai syariat. Ini sesuai apa tidak? Kalau sesuai diterima, nggak sesuai ditolak, gitu aja. Kalau isinya sedekah, Nabi juga sedekah. Kalau perihal doa, saya kira tidak ada masalah. Berkumpulnya kaum muslimin juga nggak ada masalah. Perihal mengenai transfer pahala, ada perbedaan pendapat di antara para ulama dengan dalilnya masing-masing. Itu seperti itu. Jadi maksud saya, Anda nggak setuju nggak apa-apa. Sebagian kita nggak setuju juga nggak apa-apa, tapi maksud saya jangan berkeras-keras dalam masalah ini, karena dalam hal ini masing-masing punya argumentasinya. Makanya dari kasus Ibu Buku Sopong Malang ini, Bu Yayu itu, dalam kasus dalam konteks keluarga beliau, kalau nanya ke saya, terlalu gegabah menurut saya kalau langsung stempel bid'ah. Kalau menurut saya terlalu gegabah. Kecuali dia ada rincian-rincian monggo lah. Tapi maksud saya kalau langsung ngomong stempel bid'ah itu terlalu gegabah menurut saya. Kenapa? Karena ziarah kubur itu hukum asalnya adalah sunnah kapan kita mau. Jadi jangan dirubah hukumnya, dan bid'ah itu bukan hukum sebenarnya itu. Jadi jangan dirubah menjadi bid'ah. Hukum asalnya adalah sunnah kapan kita mau. Itu dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi itu begitu. Ya, itu masing-masing punya dalil. Tadi ya ulama usul fikih Al-A'raf 199. Ya, itu kebiasaan itu, tradisi itu disikapi dalam Islam dengan dua kubu tadi itu. Dua hal tadi itu, yang sesuai dan yang tidak sesuai. Yang saya bilang tadi, pensikapan kaum muslimin terhadap tradisi itu dibagi dua.
kutub ekstrim, dua-duanya salah. Yang satu memberangus semua tradisi, yang satu menerima semua tradisi. Yang betul itu tengah-tengah itu. Kita terima kalau sesuai, ditolak kalau tidak sesuai. Dasarnya Al-A'raf ayat 199. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Intinya mohon maaf ya, emang harus banyak ngaji kita ini semuanya. Tidak hanya ibu tapi juga saya harus banyak ngaji juga, harus banyak belajar. Saya itu Bu, saya ceritanya. Saya itu dulu termasuk yang mungkin Bu pernah nututi zaman saya masih begitu kali ya. Kalau ngomong nggak ada dalilnya ini. Ini kenapa Bu? Rowahan itu di bulan Sya'ban biasanya. Di bulan Sya'ban. Nah, biasanya gini, saya dulu sering ngomong kalau ada orang apa, saya sering ngomong gini, nggak ada dalilnya ini, nggak ada contohnya ini. Saya itu termasuk yang sering ngomong gitu. Terus saya bersyukur pada Allah takdirkan saya terus belajar. Begitu saya terus belajar itu, di situ saya malu sendiri dengan diri sendiri. Malu. Kenapa malu? Ternyata yang dulu saya bilang nggak ada dalilnya, itu ternyata ada dalilnya. Itu yang saya bilang dulu, kayak bulan Sya'ban tadi, ternyata ada dalilnya. Nabi itu merutinkan ziarah di bulan Sya'ban, itu ada dalilnya ternyata. Yang dulu saya kira nggak ada contohnya, ternyata ada contohnya. Kan jadi malu pada diri sendiri itu. Nah, terus kemudian kadang salah persepsi. Saya dulu menilai ini ibadah, ini ritual. Ternyata setelah saya telisik tidak memenuhi kriteria ritual. Ini seremonial. Kalau seremonial kan muamalah. Kalau muamalah hukum asalnya adalah boleh, hingga ada dalil yang melarangnya. Selama tidak ada dalil yang melarang, berarti hukum asalnya adalah boleh. Disitulah saya kemudian mentobati kesalahan saya. Hingga detik ini saya berusaha untuk tidak mudah berkata itu nggak ada dalilnya, itu nggak ada contohnya. Nah belakangan saya ngaji lagi, ternyata jangankan sekelas saya yang ecek-ecek ini, sekelas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, itu ulama besar. Itu diantara kelemahan beliau, kata yang mengkritik beliau, diantara kesalahan beliau yang dikritik oleh para ulama-ulama adalah beliau termasuk yang sering berkata itu nggak ada dalilnya, itu nggak ada contohnya. Ternyata ada dalilnya, ternyata ada contohnya. Itu sekelas ulama. Itu. Ibu ingin tahu contoh kecilnya? Ibnu Taimiyah rahimahullah, ini ulama besar ya, kita hormati beliau ya. Beliau mengatakan tidak ada doa setelah sholat fardu, tidak ada, kata beliau. Tidak ada contohnya, kata beliau. Itu pendapat Ibnu Taimiyah. Ibu tahu nggak siapa yang ngeritik? Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, penulis kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Apa kata Ibnu Hajar? Beliau salah. Beliau mengatakan tidak ada. Yang betul adalah ada. Di dalam Sahih Bukhari itu Bu ada bab doa Nabi setelah sholat fardu di dalam Sahih Bukhari itu. Ya, berarti apa? Ya, di Sahih Bukhari itu ada bab tentang doa Nabi setelah sholat fardu. Kata Ibnu Hajar, ini hadisnya ada banyak dan beliau dalam hal ini sedang salah. Ulama boleh salah nggak? Boleh. Ya, manusiawi. Maksud saya gini lah Bu. Kalau sekelas ulama saja ngomong gitu bisa sering salah, apalagi saya yang ngecek-ngecek. Makanya saya termasuk yang bertobat dari kebiasaan nggak ada dalilnya ini, nggak ada contohnya ini. Saya udah tobat itu saya dulu Nah, makanya kalau tadi ibu bilang gini itu dalam hati saya itu makanan saya dulu itu kebiasaan saya dulu. Nggih, enggak apa-apa. Iya, saya juga punya grup. Saya punya grup itu lintas afiliasi. Di grup saya itu isinya para ustadz. Para ustadz Salafi ada, NU ada, Persis ada, Al-Irsyad ada. Ya pokoknya ya, tapi semuanya harus lapang dada. Karena kalau nggak lapang dada pasti keluar, nggak tahan. Orang Harokah juga ada. Saya itu punya grup, isinya itu para ustadz yang isinya itu bukan pelangi ya, warna-warni. Kalau pelangi nanti lah. Baik, cukup dulu. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita
Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.